Tuan Andrew, kami sudah menyelidiki kasus penculikan yang menimpa kekasih Anda dan dari hasil penyelidikan itu, kami bisa memastikan bahwa penculiknya memang orang suruhan Tuan Raphael, jelas Max dengan begitu mantap. Apa? Kurang ajar. Andrew memekik kaget. Tanpa pikir panjang, pria itu bergegas bangkit dari posisi duduknya. Apa rencana Anda selanjutnya, Tuan Andrew? Kami siap menunggu perintah dari Anda, ucap Max, tetapi tak dihiraukan oleh Andrew. Andrew melangkah dengan begitu cepat menuju ruangan khusus, di mana Tuan Thomas menyimpan semua senjata dan benda-benda penting lainnya. Dengan raut wajah beringas, Andrew meraih beberapa buah senjata api beserta pelurunya kemudian memasukkannya ke dalam sebuah tas. Tuan Andrew, saya harap Anda jangan gegabah. Mari bicarakan dulu bersama kami, biar kami yang bergerak, ucap Max, masih merasa khawatir sebab ini pertama kalinya Andrew memegang senjata di hadapan musuh secara nyata. Aku butuh seseorang bisa mengantarkanku ke sana. Sekarang. Bukannya menjawab permintaan Max, Andrew malah berlalu begitu saja dengan membawa senjatanya keluar dari ruangan tersebut. Baik, Tuan. Tanpa basa-basi, Max pun memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mengantarkan Andrew ke lokasi di mana Ayu tengah ditahan. Namun, tanpa sepengetahuan Andrew, Max mengirimkan puluhan anak buahnya untuk mengikuti perjalanan pria itu. Sementara Andrew dan yang lainnya masih di jalan menuju lokasi mansion milik Raphael. Max yang merasa bersalah karena tak bisa menghentikan aksi Andrew, terpaksa menceritakan hal itu kepada Tuan Thomas yang masih dalam kondisi lemah tak berdaya di atas ranjangnya. Tuan Thomas, maafkan saya. Terdengar suara lirih pria tua itu disertai raut wajahnya yang terlihat bingung. Saya memang tidak becus menjadi orang kepercayaan Anda. Saya tidak becus menjaga Anda dan Tuan Andrew. Saya begitu lalai hingga membuat semua ini terjadi, ucap Max dengan penuh penyesalan. Apa maksudmu, Max? Dengan susah payah, Tuan Thomas akhirnya berhasil menyampaikan pertanyaan yang ada di dalam benaknya. Tuan Andrew. Tuan Andrew sekarang sedang dalam perjalanan menuju mansion milik keluarga Tuan Matteo Luz untuk menyelamatkan kekasihnya yang sengaja diculik oleh sang putra, Raphael Luz, jelas Max dengan raut wajah cemas. Apa? Pria itu memekik kaget. Terlihat jelas kecemasan yang mendalam di wajah tuannya. Andrew tidak tahu sesedang berhadapan dengan siapa, Max. Dia dalam bahaya. Bantu aku. Aku ingin segera menyusulnya, ucap Tuan Thomas seraya mencoba bangkit dari posisinya. Tetapi, Tuan, Max mencoba menolak, tetapi pria tua itu tetap bersikukuh, ingin menyusul Andrew yang sedang di perjalanan menuju sarang musuh kebebuyutan mereka. Cepat! Titah Tuan Thomas. Baik, Tuan. Dengan terpaksa Max pun bersedia membantu pria tua itu menyusul Andrew ke mansion mewah milik keluarga besar Luz tersebut. Sementara itu, Raphael yang sama sekali tak menyangka bahwa Andrew akan menyerang, terlihat begitu santai dan lengah. Ia malah asik menikmati sarapan paginya bersama Ayu di meja yang sama. Makanlah apapun yang kamu mau, Nona, ucap Raphael sembari menatap Ayu dengan lekat, tanpa berkedip sedikit pun. Terlebih gadis itu memang terlihat jauh lebih cantik natural dengan wajah polosnya. Rambut panjang, hitam dan lebatnya dibiarkan tergerai begitu saja. Ayu masih tertegun dengan tatapan yang tertuju pada jejeran menu, yang tertata rapi di atas meja makan. Berbagai menu makanan yang sudah dipersiapkan oleh Raphael khusus untuk gadis itu. Kenapa kamu diam saja? Apa kamu pikir makanan-makanan itu akan masuk ke dalam perutmu dengan sendirinya tanpa kamu sentuh? Lanjut Andrew, karena Ayu masih tak menggubris ucapannya. Ayu menggeleng pelan dan kini tatapan gadis itu tertuju pada Raphael. Aku hanya tidak yakin bahwa makanan ini aman. Aku takut kamu memasukkan sesuatu ke dalam makanan-makanan ini, jawab Ayu dengan tegas. Namun, bukannya marah. Pria itu malah tertawa mendengar celetukan gadis itu. Ya Tuhan, seandainya bukan kamu yang mengatakannya, mungkin aku sudah meminta Ben untuk menembak kepalamu karena sudah berani berpikiran seperti itu tentangku. Pelayan. Panggil Andrew. Saya, Tuan.
Seorang pelayan bergegas menghampiri dan kini berdiri di samping kursi yang diduduki oleh Rafael dengan kepala yang tertunduk menghadap lantai. Cicipi semua menu makanan yang ada di atas meja, agar wanita ini percaya bahwa makanan ini aman dan tak ada racun atau apapun di dalamnya, titah Rafael, tanpa melepaskan pandangannya dari Ayu. Baik, Tuan. Pelayan itu dengan sungkan menghampiri meja, kemudian mencicipi sedikit demi sedikit menu makanan yang ada di atas meja. Setelah selesai, ia pun segera kembali ke posisinya semula. Bagaimana? Apa kamu masih belum yakin? Tanya Rafael. Belum sempat Ayu menjawab, tiba-tiba salah seorang anak buah Rafael masuk ke dalam ruangan itu tanpa permisi dengan napas yang terengah-engah. Tuan Rafael, Tuan Rafael. Panggil pria itu di sela napasnya yang memburu. Sontak saja, Rafael menghentikan aktivitasnya. Ada apa? Kenapa kamu mengganggu sarapanku? Tanya Rafael dengan raut wajah bingung, menatap pria itu. Tuan Rafael, kita diserang. Sahut pria itu dengan terbata-bata. Apa? Kurang ajar, siapa yang berani menyerangku? Pekik Rafael dengan napas memburu. Wajahnya yang tadi terlihat begitu bersahabat, kini berubah menjadi tampak mengerikan. Tuan Andrew, putranya Tuan Thomas, sahut pria itu. Rafael mendengus kesal dan kini tatapannya tertuju pada Ayu yang juga terlihat kaget. Sama halnya dengan pria itu. Andrew. Bodyguard, segera amankan gadis ini dan jangan sampai mereka menemukannya. Titah Rafael. Baik, Tuan. Pria itu bergegas menghampiri Ayu lalu memegangi kedua tangannya dengan begitu erat. Tidak. Aku tidak mau. Biarkan aku menemui Andrew, protes Ayu sambil berontak. Namun, kedua pria itu tampak tak peduli dengan permohonan Ayu. Rafael bergegas keluar, sementara anak buahnya menyeret gadis itu menuju ruang pribadi milik Rafael. Lepaskan aku. Teriak Ayu, masih mencoba melepaskan diri dari cengkeraman lelaki itu. Diam, atau aku pukul kamu. Ancam pria itu dengan mata melotot. Setibanya di ruangan itu, tubuh Ayu didorong dengan kasar oleh pria itu, hingga ia terjatuh dengan posisi duduk di lantai. Sementara pria itu bergegas menutup kembali pintunya dan menguncinya dari luar. Ayu bergegas bangkit dan kini berdiri di balik pintu. Ia berteriak sambil menggedor-gedor pintu tersebut dengan cukup keras. Tolong, lepaskan aku. Kumohon. Hening. Tak ada jawaban dari luar dan Ayu yakin bahwa pria itu sudah pergi, menyusul sang majikan. Sementara itu di luar ruangan. Durer. 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 Terjadi insiden tembak-menembak di halaman mansion yang luas itu antara kubu Andrew dan kubu Rafael. Tak sedikit yang menjadi korban. Baik di kubu Andrew, maupun di kubu sang musuh. Hingga akhirnya Andrew berhasil menerobos masuk ke dalam mansion yang megah itu dengan bantuan para bodyguard yang masih selamat. Andrew perlahan memasuki ruangan demi ruangan dengan penuh hati-hati, sebuah senjata di kedua belah tangan. Matanya menyapu bersih ruangan, untuk memastikan bahwa posisinya aman. Andrew sudah tak peduli apapun. Tujuannya hanya satu, menyelamatkan Ayu dan juga kedua bayi yang ada di dalam kandungan gadis itu dari cengkeraman Rafael Luz. Hingga tak terasa, kini Andrew tiba di sebuah ruangan di mana Rafael sudah menunggu kedatangannya. Pop, pop, pop. Terdengar suara tepuk tangan yang cukup keras dari sebuah sudut ruangan ketika Andrew berhasil menginjakkan kakinya di ruangan itu. Andrew sontak menoleh dan tampak seorang pria berwajah tampan tengah duduk dengan kaki menyilang, tersenyum sinis ke arahnya. Hebat. Hebat sekali. Ternyata kamu berhasil menemuiku di sini, ucap Rafael sembari bangkit dari posisi duduknya. Di mana gadis itu? Tanya Andrew dengan begitu serius. Gadis itu. Rafael terkekeh pelan. Dia tidak ada hubungannya dengan ini semua. Lepaskan dia dan aku siap menggantikan posisinya, ucap Andrew dengan tegas, tanpa ragu sedikit pun. Rafael tertawa sinis setelah mendengar penuturan Andrew barusan. Oh, manis sekali. Aku terharu mendengarnya. Oke, baiklah. Aku akan melepaskan gadis itu, tetapi setelah aku mengeluarkan janin yang ada di perutnya, lanjut Rafael, yang berhasil membuat Andrew begitu meradang. Kurang ajar.
Beraninya kamu. Kemarilah. Jika kamu benar-benar seorang gentleman, kita 1 lawan 1. Tantang Raphael. Meraih sebuah senjata api yang tersimpan di saku jas bagian dalam, lalu meletakkannya ke atas meja yang ada di hadapannya. Andrew yang sudah naik pitam, tanpa pikir panjang menerima tantangan itu. Ia pun meletakkan senjata yang sejak tadi ada di genggamannya ke atas sebuah nakas yang terletak tak jauh dari tempatnya berdiri. Baiklah, ku terima tantanganmu. Sahut Andrew dengan penuh keyakinan dan disambut dengan seringaian tipis oleh Raphael. Perkelahian sengit pun terjadi. Kedua pria bertubuh besar itu saling adu kekuatan dan kelincahan. Ruangan yang tadinya terlihat rapi, kini berantakan. Barang-barang yang ada di ruangan itu berhamburan dan berserak di lantai. Hingga, buk, sebuah pukulan terakhir mendarat tepat di wajah Raphael. Pria berusia 37 tahun itu jatuh tersungkur di lantai ruangan dengan wajah dipenuhi luka lebam. Bahkan darah segar masih mengucur dari hidung serta sudut bibir pria berwajah dingin tersebut. Tak puas sampai di situ, kini Andrew berjalan menghampiri Raphael. Mencengkeram erat rambut pria itu dengan keras, hingga kepalanya mendongak ke atas. Sekarang katakan padaku, di mana kamu sembunyikan calon istriku? Tanya Andrew dengan wajah memerah, menahan amarahnya. Sama halnya dengan Raphael, wajah tampan Andrew pun dipenuhi dengan luka lebam yang membiru akibat pukulan-pukulan yang dilancarkan oleh pria dingin itu. Bukannya takut, Raphael malah menyunggingkan sebuah seringaian tipis. Seakan masih menantang Andrew untuk kembali berduel. Bagaimana jika aku tidak ingin mengatakannya? Sahut Raphael, tanpa takut sedikit pun. Jangan macam-macam padaku. Sekarang katakan, di mana gadis itu? Jika kamu tetap tidak ingin mengatakannya, maka aku akan. Belum selesai Andrew bicara, tiba-tiba Ben hadir di ruangan itu bersama Ayu beserta salah satu anak buahnya. Saat itu Ayu berada di dalam cengkeraman Ben. Ben mengalungkan sebelah tangannya ke leher Ayu, sementara tangan lainnya tengah memegang pistol yang sengaja diarahkan ke kepala gadis itu. Andrew. Panggil Ayu dengan bibir bergetar hebat. Di kedua sudut netranya mulai mengalir buliran bening. Lepaskan Tuan Raphael, atau gadis ini aku tembak. Ancam Ben, tidak main-main. Andrew mendengus kesal. Melepaskan cengkeramannya dari Raphael dan kini berdiri menghadap Ben. Serahkan gadis itu. Dia tidak ada hubungannya dengan semua ini. Perlahan Raphael bangkit dan berdiri di belakang Andrew. Buk. Pria itu tiba-tiba mendaratkan sebuah pukulan keras ke kepala Andrew dan membuatnya jatuh tersungkur. Andrew meringis menahan sakit, sembari memegangi kepalanya yang baru saja terkena pukulan. Aku lepaskan gadis itu, tetapi tukar dengan nyawamu. Sela Raphael sambil tertawa sinis. Tidak, Drew. Jangan, Ayu meringis kesakitan karena Ben semakin erat mencengkeram lehernya. Andrew menatap sedih ke arah Ayu. Baiklah, tapi lepaskan gadis itu. Ben menyeringai. Pria berwajah sangar itu melepaskan cengkeramannya, kemudian mendorong tubuh Ayu dengan kasar agar menjauh darinya. Sementara Raphael meraih senjata api miliknya yang tergeletak di atas meja, lalu mengarahkannya ke kepala Andrew. Sekarang pergilah, Nona. Atau kamu ingin tetap di sini untuk menyaksikan calon suamimu meregang nyawa? Ucap Raphael. Pergilah, Yu. Please, berjanjilah padaku bahwa kamu akan menjaga bayi-bayi kita, sela Andrew yang kini terlihat begitu pasrah pada nasibnya. Ayu menggeleng pelan, dengan air mata yang bercucuran. Kamu benar-benar jahat, Tuan Raphael. Asal kamu tahu, Tuhan itu tidak tidur dan Tuhan akan membalas semua perbuatanmu, ucap Ayu dengan bibir bergetar. Katakan itu pada Tuan Thomas. Dan aku tidak mengerti, bagaimana Tuhan membiarkan dia tetap hidup dengan tenang tanpa merasakan balasan sedikit pun atas perbuatan jahatnya. Balas Raphael. Sekarang pergi, atau kau ingin aku menembaknya sekarang? Raphael berteriak marah. Sementara senjata yang ada di tangannya sudah melekat di kening Andrew. Perlahan Ayu mundur ke belakang. Ia tak mungkin sanggup menyaksikan seseorang yang sebentar lagi akan menjadi suaminya, meregang nyawa di depan mata kepalanya dengan cara yang begitu tragis. Drew, pergilah, Yu.
Andrew mengulas senyum semanis mungkin karena ia yakin itu adalah senyuman terakhir yang bisa ia berikan kepada gadis cantik itu. Dengan berat hati, Ayu pun terpaksa melangkahkan kakinya dan berniat meninggalkan ruangan itu. Namun, tiba-tiba, "B, berhenti, Rafael!" teriak Tuan Thomas dengan susah payah. Tentu saja kehadiran pria tua itu mengagetkan semuanya, terlebih Andrew. Ia tak menyangka bahwa sang ayah akan menyusulnya bersama Ben dan ia benar-benar tak pernah mengharapkan hal itu. "Apa yang Daddy lakukan di sini?" pekik Andrew dengan wajah cemas. Sementara Rafael tersenyum puas karena musuh besarnya sudah berada di sarangnya dengan kondisi yang begitu memprihatinkan. Duduk tak berdaya di atas kursi roda. Pok, pok, pok. Benar-benar mengejutkan. Akhirnya semua musuhku berada di sini dan kini saatnya untuk aku balas dendam. Rafael kembali menyeringai. Rafael, kumohon dengarkan penjelasanku," ucap Tuan Thomas dengan raut wajah panik. "Tidak ada yang perlu dijelaskan, pria tua. Sekarang kamu pilih, hukuman yang seperti apa yang pantas untuk anak kesayanganmu ini. Aku rasa hukuman ini terlalu ringan untuknya, mengingat apa yang kamu lakukan terhadap mendiang adikku jauh lebih sadis. Bagaimana jika kita siksa terlebih dahulu? Mutil 4 secara hidup-hidup, lalu berikan kepada harimau kesayangan Ben sebagai umpan," lanjut Rafael dengan wajah devil-nya. "Jangan, Rafael. Kakakmu akan menyesal jika melakukan itu," ucap Tuan Thomas dengan terbata-bata. Akan tetapi Rafael sama sekali tak menggubris. Pria berwajah dingin itu bahkan tak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuan Thomas. "Namun, sebelum itu aku ingin dia merasakan ini." Rafael melanjutkan ucapannya sembari menarik pelatuk senjata api yang tengah ia acungkan ke hadapan Andrew dengan begitu mantap. Dan, dur! Sebuah peluru meluncur dengan begitu cepat dan langsung menghantam ke tubuh Andrew di bagian dada sebelah kanan. Hal itu sontak membuat tubuh besar Andrew terpental beberapa meter dan kini jatuh ke lantai dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. "Tidak!" teriak Tuan Thomas. Andrew. Ayu yang masih berada di ruangan itu akhirnya jatuh pingsan. Ia tak sadarkan diri di salah satu sudut ruangan setelah peluru yang meluncur dari senjata milik Rafael berhasil mengenai tubuh Andrew. Kejadian itu terjadi begitu cepat hingga tak ada seorang pun yang mampu mencegahnya, termasuk Tuan Thomas. Pria tua itu berteriak histeris dengan mata yang membola. Kaki tangannya refleks bergerak dan tanpa sadar berlari ke arah Andrew. "Andrew! Andrew, bangun, nak!" Tuan Thomas menangis sambil memeluk tubuh Andrew yang tak berdaya. Sementara Rafael tersenyum puas setelah melihat kekalahan musuh besarnya. Hahaha. Tawa jahat Rafael menggelegar dan menggema ke seluruh ruangan. Tuan Thomas mendongakkan kepala dan kini menatap Rafael dengan tatapan sedih. "Kamu akan menyesali ini, Rafael," ucap Tuan Thomas dengan penuh penekanan. Rafael menghentikan tertawaannya. "Apa yang akan aku sesali? Justru hal ini membuat aku senang. Senang karena sudah berhasil membalaskan perbuatan jahatmu, tua bangka. Ingat, nyawa dibayar dengan nyawa." Tuan Thomas menggelengkan kepalanya perlahan. Masih menatap pria berwajah dingin itu dengan tatapan sedihnya. "Nyawa siapa yang kamu ingin lenyapkan? Nyawa adikmu? Atau nyawaku?" Seketika raut wajah Rafael berubah. Yang tadinya tampak begitu bahagia, kini menjadi bingung. "Apa maksudmu? Jangan mengada-ada, Tuan Thomas. Jangan mencari-cari alasan agar aku membatalkan rencanaku terhadap kalian," ucapnya dengan tegas. "Pria yang ada di pelukanku saat ini. Pria yang baru saja kamu tembak ini adalah anak kecil yang aku culik 28 tahun silam, Rafael." "Dek. Apa?" pekik Rafael dengan wajah panik. Namun, tak semudah itu ia percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh Tuan Thomas barusan. Bukan hanya Rafael, hampir semua orang yang berada di ruangan itu tersentak kaget dan mulai bertanya-tanya apakah yang dikatakan oleh Tuan Thomas itu benar atau hanya sekedar gurauan. "Aku berkata dengan sungguh-sungguh. Andrew adalah anak kecil yang aku culik 28 tahun silam. Rasa kecewaku terhadap keputusan ayahmu, membuat aku nekat menculiknya. Namun, aku tak sejahat yang kalian pikirkan selama ini. Aku tidak pernah berniat menyakiti Andrew.
Aku menyayanginya dan sudah menganggapnya seperti anakku sendiri, tutur Tuan Thomas sembari mengeratkan pelukannya kepada Andrew yang terlihat semakin lemah. Tidak. Itu tidak mungkin. Kamu pasti berbohong, Tuan Thomas. Kamu pasti sengaja mengarang cerita ini agar aku menyesal, benar kan? Rafael masih mencoba mengelak kenyataan itu. Jika benar dia adalah adikku, lalu mayat siapa yang kamu kirimkan waktu itu? Ya, saat itu aku memang masih kecil, tetapi aku ingat bagaimana kondisi mayat yang kamu kirimkan ke kediaman kami. Sambung Rafael dengan begitu serius. Tuan Thomas tersenyum sinis. Itu bukan mayat adikmu. Itu adalah mayat anak lain yang sengaja dikirimkan oleh ayahnya Max ke alamat kalian. Agar kalian percaya bahwa anak kecil yang sudah aku culik, sudah meninggal, tutur Tuan Thomas lagi. Rafael mengusap wajahnya dengan kasar. Masih sulit untuk mempercayai kata-kata Tuan Thomas barusan. Itu tidak mungkin. Hatimu sudah tertutup oleh dendam dan kebencian, hingga kau tak sadar bahwa adikmu ada di depan mata. Tidak bisakah kamu melihatnya? Perhatikan kedua netra Andrew baik-baik, maka kamu akan mendapatkan jawaban yang sesungguhnya. Tidak mungkin. Rafael menjatuhkan senjatanya, lalu berjalan menghampiri Tuan Thomas yang sedang memeluk tubuh Andrew. Ia berjongkok dan menatap Andrew yang kini semakin melemah. Andrew. Tanpa ia sadari, buliran kristal bening itu pun jatuh dan membasahi kedua belah pipinya.